Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darsana hadzal yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Jumat 19 Februari 2021. Kembali lagi kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan kembali mengingatkan materi yang sudah lalu. Pekan lalu kita libur ya karena tanggal merah, Imlek, dan pekan lalunya lagi kita sudah mempelajari terkait kata tanya ma dan kam. Kalau kata tanya ma itu memiliki arti apa, kalau kam itu memiliki arti berapa, itu secara kebahasaan ya. Jadi kalau kam itu untuk menanyakan sesuatu yang jumlah atau bilangan, kalau ma itu untuk menanyakan sesuatu benda yang sifatnya tidak berakal ya. Jadi kalau kam itu untuk menanyakan jumlah yang memiliki hitungan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ma itu bisa memiliki arti berapa juga, tetapi bukan untuk menanyakan suatu jumlah. Selanjutnya kita masuk ke materi bilangan. Karena kita sudah mempelajari kata tanya kam dan ma, kita masuk ke bilangan. Materi ini terdapat dalam PDF yang biasa kita pelajari, PDF Bahasa Arab, sesuai KMA 183184 pada halaman 100, itu terkait bilangan 1 sampai 100. Nah, anak-anak kan sudah belajar terkait bilangan 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 ini sudah di luar kepala semua. Wahidun, isnani, salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyratu. Nah, jadi dasar untuk mengetahui sampai bilangan 100 itu kalian harus sudah di luar kepala atau sudah hafal terkait bilangan 1 sampai 10. Jadi hari ini kita akan lanjut mempelajari bilangan 11 sampai 100. Oke? Al-a'dad, bilangan. Kalau tadi 1 sampai 10 itu ada wahidun, isnani, salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyratu. Sekarang kita akan ke bilangan belasan nih. Nih, setelah 10 itu kan ada bilangan 11. Gimana sih cara bacanya bilangan 11 itu? Cara bacanya adalah, kalau yang disebutkan itu adalah satuannya dulu, baru belasannya. Oke? Jadi 11 tuh satuannya dulu, baru belasannya. Nah, kalau 1 itu wahidun, tapi khusus untuk bilangan 11, dia menggunakan ahada. Ahada. Ahad itu artinya 1 juga ya, sama seperti wahidun artinya 1. Belas itu asyara. Jadi 11, ahadah, asyara. Nih yang ini itu bilangan satuannya, yang ini belasannya. Jadi kalau 11, ahadah, asyara. Gimana kalau bilangan 12? Nah, yang dibacanya ini adalah duanya dulu. Nah, duanya dulu. Khusus untuk bilangan 12, kalau 2 itu isnani, tapi kalau untuk 12, ni-nya dihilangkan. Jadi isna. Oke? Isna, kemudian belasannya. Apa nih belas tadi? Asyara. Jadi kalau 12 itu isna asyara. Yang dibaca duanya dulu, baru belasnya. Oke? Kalau 11 tadi ahada asyara, kalau 12 isna asyara. 2 itu isnani, tapi khusus untuk 12, ni-nya hilang ya. Jadi isna asyara. Jadi kalau belas itu asyara. Lanjut, kalau tadi sudah 12, sekarang ke 13. Yang dibacanya apanya dulu? Satuannya dulu atau belasannya dulu? Yang dibaca itu adalah satuannya dulu. Oke, yang dibaca adalah satuannya dulu. 3 itu apa? Salah satu. Tapi kalau untuk bilangan belasan sampai puluhan, harokat tak marbutahnya jadi fathah. Salah sata. Nah, satuannya dulu, baru belasannya. Asyara. Jadi kalau 13 itu salah sata asyara. Oke. Kemudian 14. Nah, yang dibaca 4-nya dulu. 4 itu apa? Arba'atu. Tapi kalau masuk di belasan, dia jadi arba'ata. Arba'ata, belasan itu asyara. Jadi kalau 13 itu salah sata asyara, 14 arba'ata asyara. Lanjut ya.
15 nih, sekarang 15. Yang dibaca itu 5-nya dulu. Bukan 15 tapi yang dibaca 5-nya dulu. Satuannya dulu baru belasan. 5 itu khamsata, belas itu asyara. Khamsata asyara. Jadi kalau tadi 11 itu ahada asyara, 12 itu isna asyara, 13 salasata asyara, 14 arba'ata asyara, 15 khamsata asyara. Nah, sekarang kalau 16 gimana, Bu? Nah, 16 itu yang dibaca 6-nya dulu baru belasnya. 6 itu sittata, belas itu asyara. Jadi kalau 15 khamsata asyara, 16 itu sittata asyara. Jadi yang dibaca 6-nya dulu ya, satuannya dulu baru belasannya. Lanjut, 17. Nah, 17 itu bahasa Arabnya sab'atu, tapi karena dia masuk di bilangan belasan, maka harokatnya menjadi fathah, yaitu sab'ata asyara. Yang dibaca satuannya dulu baru belasannya. Nih, angka 18. Kalau 7 itu kayak huruf V, kalau 8 itu ke bawah ya, kebalikan dari 7. Yang dibacanya 8-nya dulu. Nah, 8 tuh bahasa Arabnya samaniyatu. Samaniyatu. Nah, kalau 18 jadi samaniyata asyara. Nah, kalau 17 sab'ata asyara, 18 samaniyata asyara. Oke ya. Lanjut ke 19. 9 itu bahasa Arabnya tis'atu. Nah, dia karena belasan jadi tis'ata asyara. Nah, jadi angka 11 sampai 19 itu yang disebut tuh bilangan satuannya dulu, baru belasannya. Jadi kata tunggalnya dulu baru belasannya ya. Jadi kalau belasan tuh asyara. Nah, kalau 11 itu satu itu kan wahidun, tapi kalau 11 itu jadi ahada asyara. 12 isna asyara. 13 salasata asyara. 14 arba'ata asyara. 15 khamsata asyara. 16 sittata asyara. 17 sab'ata asyara. 18 samaniyata asyara. 19 tis'ata asyara. Jadi kalau kalian sudah hafal angka 1 sampai 9 itu sangat mudah sekali untuk menghafal atau untuk mengetahui bilangan 11 sampai 19 karena tinggal ditambahkan asyara. Oke. Kemudian setelah 19 itu adalah bilangan 20. Nah, 20 itu adalah kalau angka 10 itu adalah asyratu, khusus untuk 20 itu adalah ditambahi waw dan nun dari angka 10. Jadi hilang tak marbutohnya jadi asyruna. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya, 20 itu adalah asyruna. Angka 10 itu asyratu, ya kan? 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi 10 itu asyratu, kalau 20 asyruna. Oke? Bukan asyruna, tapi asyruna. Asyruna. Nah, sekarang kita kan masuk ke bilangan puluhan tuh. Jadi untuk membuat bilangan puluhan, cara mudahnya dari satuan, hilangkan tak marbutohnya, kemudian ditambahkan waw dan nun di akhirnya. Bisa dibayangin nggak? Seperti contoh, salah satu dihilangkan tak marbutohnya, kemudian ditambahkan waw dan nun di akhirnya. Ayo perhatikan yuk petunjuk berikut. Cara membuat puluhan dari satuan. Yang pertama itu adalah hilangkan tak marbutohnya, kemudian hilangkan harokat akhir diubah dhammah, tambahkan wawu sukun dan nun fathah di akhir, kemudian gabungkan kata awal dengan huruf tambahan. Jadi cara membuat puluhan dari satuan itu adalah hilangkan tak marbutoh, harokat akhir diubah dhammah, tambahkan wawu sukun dan nun, kemudian gabungkan kata awal dengan huruf tambahan. Gimana sih contohnya, Bu? Nah, ini sekarang contohnya. Salah satu. Mawarna salah satu. Salah satu itu artinya tiga. Nah, hilangkan tak marbutohnya itu. Jadi salasa, ya kan? Hilang tak marbutohnya jadi salasa. Tapi kemudian petunjuk kedua adalah harokat akhir diubah dhammah. Harokat akhirnya tadi nih ya, fathah ya, salasa. Ketika diubah dhammah jadi salasu. Oke? Tambahkan wawu sukun
dan fathah di akhir. Nah, berarti di akhirnya ditambah waw, sukun plus nun fathah. Terus sekarang disuruh gabungkan nih huruf tambahan dengan yang awal tadi. Jadi, salasuna. Oke? Asalnya salah satu, dihilangkan tak marbutohnya, kemudian harokat sa fathahnya diganti dhammah, kemudian ditambah waw sukun dan nun, maka menjadi salasuna. Ma makna salasuna? 30. Kalau salah satu itu 3, salasuna itu 30. Lanjut ya. Sama seperti tadi petunjuknya, hilangkan tak marbutah, kemudian harokat akhir diubah dhammah, tambahkan waw sukun dan fathah, kemudian tambahkan kata awal dengan huruf tambahan. Nah, arba'atun itu artinya 4, hilangkan tak marbutohnya dihilangkan, kemudian harokat fathah ain ini diubah dhammah jadi arba'u, kemudian ditambah waw sukun dan nun, dan digabungkan jadi arba'una. Oke, arba'una. Mana arba'una? Arba'una itu 40. Sekarang yang khamsatun. Khamsatun hilangkan tak marbutohnya. Kemudian harakat fathah sin diubah dhammah jadi khamsu. Kemudian ditambahkan waw sukun dan nun fathah. Hasil akhirnya gimana nih? Hasil akhirnya sama dengan khamsuna. Ma makna arba'una wa khamsuna? Kalau arba'atun itu artinya 4, arba'una artinya 40. Kalau khamsatun itu artinya 5, kalau khamsuna itu 50. Jadi untuk membuat puluhan itu cukup mudah banget kalau kalian sudah hafal angka 1 sampai 10 yang satuannya, kalian akan mudah banget untuk menghafal puluhan karena dari 30 sampai 90 itu tinggal ditambahin wawu dan nun. Salasuna, arba'una, khamsuna. Gampang banget ya, tinggal dibuang tak marbutohnya kemudian ditambahi wawu dan nun. Tapi kita lanjut ke angka 6. Nah, sama juga seperti tadi, kalau sittatu itu 6, kemudian hilangkan nih tak marbutohnya, ubah harokat fathah di ta itu jadi dhammah, sittu. Kemudian ditambahkan waw sukun dan nun fathah, maka hasil akhirnya menjadi sittuna. Oke? Sittuna. Nah, begitu juga dengan angka sab'atu. Mana sab'atu? Sab'atu itu 7. Hilangkan tak marbutohnya yuk. Nah, jadi sab'a. Sudah sab'a, kemudian harokat fathah pada huruf ain itu kita ubah yuk jadi dhammah. Jadi sab'u. Sudah sab'u, kita tambahin nih waw sukun dan nun fathah. Hasil akhirnya jadi sab'una. Oke? Kalau sittatu itu artinya 6, sittuna artinya 60. Sab'atu artinya 7, kalau sab'una artinya 70. Jadi dari angka 30 sampai 70 tadi sudah kita tambahin wawu dan nun ya. Jadi salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una. Nah, sekarang kita masuk ke angka 8 nih. Nah, yang angka 8 ini ya agak sedikit berbeda dari angka 2, dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Gimana sih bedanya? Yuk perhatikan, kita lanjut ke angka 80. Nah, jadi kalau yang lain itu hanya dihilangkan tak marbutohnya aja, kalau untuk 80 itu yang dihilangkan adalah ya-nya dan tak marbutohnya. Kan sama niyatu itu 8, dihilangkan ya dan tak marbutoh. Oke, dihilangkan ya dan tak marbutoh. Kemudian harokat akhirnya diubah dhammah jadi samanu, kemudian ditambahin wawu sukun dan nun jadi samanuna. Oke, bukan samaniuna ya, karena yang lain tuh cuma dihilangkan tak marbutoh, tapi khusus angka 8 yang dihilangkan itu adalah tak marbutoh dengan ya. Oke, jadi samaniyatu itu 8, kalau samanuna itu 80. Oke ya, diperhatikan fokus untuk angka 3, 4, 5, 6, 7,
dan 9 cukup tak marbutoh yang dihilangkan, tapi kalau untuk bilangan 80 maka yang dihilangkan pada satuan itu adalah tak marbutoh dan ya. Sekarang kita lanjut ke angka 9. Tis'atu itu artinya 9, hilangkan tak marbutohnya. Jadi tis'au tambahkan wawu sukun dan nun. Jadi tis'auna. Artinya tis'atu itu 9, tis'auna 90. Jadi kalau tadi 30 salasuna, 40 arba'una, 50 khamsuna, 60 sittuna, 70 sab'una, 80 samanuna, dan yang ke-90 adalah tis'auna. Oke? Nih, tadi 20 isyruna ya. Sekarang kalau 21 itu gimana bacanya? Jadi sama seperti angka belasan tadi, yang disebut itu adalah satuannya dulu. Nah, angka 1 itu apa? Wahidun. 20 itu isyruna. Nah, jadi kalau 21, wahidun wa isyruna. Kalau tadi di bilangan belasan, nggak perlu ditambah wa ya. Kalau 11 langsung ahada asyara. Tapi kalau 21, itu harus ada ditambahi wa antara bilangan satuan dan puluhan. Yang dibacanya dulu itu adalah satuannya dulu. Jadi, wahidun wa isyruna. Oke? Wahidun wa isyruna. Lanjut ke angka 22. Cara membacanya adalah satuannya dulu, kemudian puluhan dengan menambahkan wa di tengahnya. Satuannya adalah 2. Isnani wa 20 itu adalah isyruna. Isyruna. Jadi kalau 22 adalah isnani wa isyruna. Lanjut ke angka 23 yang disebut adalah satuannya dulu. Salasata wa isyruna. Jadi untuk bilangan belasan dan puluhan, kalau satuannya itu salah satu jadi salasata ya. Khusus untuk bilangan puluhan ada tambahan wa di antara satuan dan puluhan. 23 jadi salasata wa isyruna. Kalau 24, sebutkan satuannya dulu. Arba'ata, kemudian tambahi wa, kemudian puluhannya wa isyruna. 24 adalah arba'ata wa isyruna. 25, 5 apa bahasa Arabnya? Khamsata, tambahi wa, kemudian 20, isyruna. Jadi 25 itu adalah khamsata wa isyruna. Jadi kalau kalian sudah hafal bilangan 1 sampai 10 itu akan sangat mudah banget ketika mengetahui atau mempelajari bilangan 11 sampai 99 atau 100. Angka selanjutnya 26. Apa bahasa Arabnya 6? Sittata. Tambah wa 20 isyruna. Jadi 26 itu adalah sittata wa isyruna. Kita lanjut 27. 7 itu sab'ata wa isyruna 28 sama niyata wa isyruna. 29 tis'ata wa isyruna. Habis 29 30. Apa 30 tadi? Salasuna. Oke? Jadi kesimpulannya adalah kalau angka 21 sampai 29 sebutkan dulu satuannya, kemudian ditambah wa dan disebutkan bilangan puluhannya. Jadi kalau kayak 29 satuannya itu adalah 9. Jadi di belakangnya dulu yang dibaca. Tis'ata ditambahi wa, kemudian 20 itu isyruna. Oke? Nah, ini contoh. Ini kan 72. Jadi yang dibaca apanya dulu? 2-nya dulu apa 7-nya dulu? 2-nya dulu. 2 itu apa bahasa Arabnya? Isnani. Karena ini puluhan, maka harus ditambahi wa. Isnani. 70 apa 70? 77 itu sab'ata. Ya kan? 70 tambahi wawu dan nun. Sab'una. Jadi 72 itu adalah
isnani wa sab'una. Oke. Sekarang ini angka 66. Yang disebutkan itu adalah satuannya dulu, 6 yang belakang. 6, kemudian 60-nya. 6 itu bahasa Arabnya sittata. 60 sittuna. Jadi jawabannya adalah sittata wa sittuna. Nih 34. Berarti kan yang dibaca itu satuannya dulu ya. Jadi arba'ata wa salasuna. Dan yang terakhir adalah angka 55. 5 bahasa Arabnya khamsatu, tapi karena dia puluhan jadi khamsata, kemudian ditambahi wa, 50 itu khamsuna. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk bilangan belasan dari 11 sampai 19, kata belasan menggunakan asyara. Dan antara satuan dan belasan tidak perlu ditambah wa. Jadi langsung ya, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara. Nggak perlu ada wa di antara angka satuan dan belasan. Kesimpulan kedua adalah cara membuat bilangan puluhan adalah dari satuan, kemudian dibuang tak marbutohnya dan ditambahkan waw dan nun. Khusus angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 9, cukup tak marbutohnya yang dibuang. Tapi kalau untuk angka 8, yaitu sama niyatu, yang dibuang adalah ya dan tak marbutoh. Jadi kalau dijadikan puluhan, dia menjadi sama nuna. Oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya kesimpulan ketiga adalah untuk bilangan puluhan dari 21 sampai 29, 31 sampai 39, 41 sampai 49, sampai 91 sampai 99, antara bilangan satuan dan puluhan ditambah huruf wa. Ya kan? Seperti contoh tadi 55, khamsata wa khamsuna. Kalau 31, wahidun wa salasuna. 41, wahidun wa arba'una. Jadi antara bilangan puluhan dan satuan ditambahkan huruf wa untuk puluhan ya. Tapi kalau belasan nggak perlu ditambah huruf wa. Nah, sekarang kita latihan yuk. Sudah Ibu jelasin kan? Sekarang silahkan ditulis di buku kalian. Ini ada di file PDF pada halaman 101, tadrib 1 dan tadrib 2. Yang untuk tadrib 1 ini kalian hanya mencocokkan ya. Ini 21, 54, 67, 98. Kalian cari bahasa Arabnya, kemudian kalian silangkan ya. Kemudian untuk tadrib 2, kalian menulis dalam ininya dulu, angkanya dulu, kemudian kalian terjemahkan dalam bahasa Arabnya. Oke, silakan ditulis di buku tulis. Nanti jangan lupa ditulis nama, nomor absen, dan kelas di bagian atas. Setelah itu nanti saya akan share link untuk upload tugasnya ya. Tugasnya dalam bentuk PDF ya, jangan JPG, karena ini pasti lebih dari satu lembar. Dan saya akan melampirkan link pengumpulan tugas di grup. Terakhir pengerjaan atau pengumpulan yaitu Kamis pekan depan. Tapi semakin cepat kalian semakin baik dan tidak menumpuk-numpuk tugas. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Syukran kasiran. Ilalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.